Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bertemu kembali dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat. Anak-anak, saya di sini adalah Bu Yeni Hanani, pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia, yang mana pada hari ini kita pelajari tentang konsep berpikir sejarah atau cara berpikir sejarah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa gajah sedang berenang. Belajar sejarah tentunya atau pasti menyenangkan. Nah, cara berpikir atau konsep sejarah di sini ada 5 hal ya. Yang pertama adalah diakronik. Diakronik adalah penulisan sejarah yang menekankan pada waktu yang memanjang atau meluas, sedangkan ruang yang terbatas. Yang dalam hal ini memang peristiwa sejarah itu diurutkan berdasarkan waktu kejadiannya yang memang berputar pada masalah angka tahun. Kemudian yang kedua adalah kronologi. Kronologi adalah suatu peristiwa yang diurutkan berdasarkan waktu kejadiannya. Nah, antara diakronik dan kronologi ini pada dasarnya sama, di mana kita pelajari mulai dari latar belakangnya, kemudian proses kejadiannya, dan akibatnya. Kemudian yang ketiga adalah sinkronik. Nah, sinkronik adalah penulisan sejarah yang mengutamakan pada keluasan ruang, sedangkan waktu yang dibatasi. Yang dalam hal ini penulisannya adalah bisa menyangkut berbagai bidang, bisa itu dalam hal politik, ekonomi, sosial, antropologi ataupun budaya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah periodisasi. Periodisasi itu adalah pembabakan waktu, di mana dalam peristiwa itu ada babakan-babakan tertentu. Dalam hal tujuannya adalah agar memudahkan dalam pemahaman sejarah. Di Indonesia sendiri ada mulai dari pembabakan praaksara atau prasejarah, kemudian dilanjutkan dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kemudian dilanjutkan lagi dengan masuknya pengaruh Islam. Setelah Islam muncul lagi adanya kolonialisme, imperialisme Barat di Indonesia. Kemudian munculnya perlawanan, pergerakan nasional sampai proklamasi Indonesia dan masa-masa pada sekarang ini. Mulai dari masa Orde Baru, kemudian ada masa reformasi dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya dikupas dalam sejarah. Kemudian berikutnya yang kelima adalah kausalitas. Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Dalam beberapa peristiwa itu ada sebab dan juga ada akibatnya. Nah, kalau kita pelajari semuanya, maka akan terangkai suatu peristiwa sejarah. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, marilah kita simak video yang merupakan tampilan dari peristiwa sejarah berikut ini. Silakan menyimak. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno
dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah kalian melihat video dari peristiwa tadi, maka kalian bisa menyimpulkan mana yang termasuk dalam diakronik, mana yang termasuk dalam sinkronik. Nah, demikian anak-anak, semoga materi untuk hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian tetap selalu menjaga kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan lebih baik lagi. Dan tetap semangat dan jangan lupa selalu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.